kaum Musa yang memberontak atau yang nggak sanggup lagi bekerja. Mereka dipenjarakan di sini tanpa dikasih makan dan mereka pun disiksa. Setelah mereka disiksa beberapa hari baru dibawa ke dapur pembantaian. Di sana mereka dibunuh dengan cara dipancung. Dapur itu hanya kamuflase Pak ya. Kalau sebenarnya aktivitas memasak di dalam lubang Jepang nggak ada. Tetapi ini adalah dapur tempat pembantaiannya. Inilah tempat eksekusinya Pak. Biro Musa yang udah disiksa beberapa hari tadi dibaringkan di sini, dibunuh dengan cara dipancung, baru dibuang ke lubang pembuangan mayat yang ada di bawah sana. Lubang pembuangan mayat itu dulunya besar Pak ya, diameternya 1,2 meter. Tapi sekarang yang kita lihat kecil itu hanya bagian depan aja. Itu sengaja diperkecil untuk keamanan para pengunjung. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, saya Sofira Fiza sedang berada di panorama Ngaresiano Bukit Tinggi atau Lubang Jepang. Di sini selain ada panorama juga ada objek wisata Lubang Jepang. Sekarang kita menuju ke Lubang Jepang. Oke Pak ya, ini total panjang lubang Jepang yang dibuka sebagai objek wisata ada 1470 meter. Cuma yang akan kita jalani itu hanya sekitar 400 sampai 500 meter karena yang kita lalui adalah jalan utamanya. Dengan melalui jalan utama tersebut kita sudah bisa lihat semuanya. Nah, di dalam lubang Jepang ini terdapat 21 ruangan atau kamar-kamar, yang mana dulunya 6 buah ruangan digunakan oleh Jepang sebagai ruang amunisi atau tempat senjatanya. Terus ada 2 buah ruang makan untuk para tentara Jepang, ada 1 ruang sidang atau kantornya, terus ada 12 lagi ruangan itu dulu digunakan oleh Jepang sebagai barak-barak militer atau kamar tidurnya. Sementara untuk poin objek di dalam lubang Jepang, ada penjara dan juga ada dapur. Nah, dapur yang ada di dalam lubang Jepang ini bukanlah dapur tempat memasak, melainkan dapur yang ada di dalam lubang Jepang adalah dapur tempat pembantaian atau ruang eksekusinya. Di ruangan dapur tersebut juga ada 2 buah lubang kecil, yang mana itu bagian atas dulu digunakan sebagai pintu pengintaian. Sementara yang bagian bawah itu dulu digunakan sebagai lubang pembuangannya. Nah, tangga yang kita turuni sekarang ini panjangnya 64 meter dengan jumlah anak tangga 132 anak tangga. Dulu waktu zaman Jepang tangga ini belum ada. Dulunya hanya menggunakan jalan tanah yang melereng aja, dan lorong yang kita turuni sekarang digunakan oleh Jepang dulu sebagai pintu pengintaian menuju arah pusat kota Bukit Tinggi. Nah, sementara tangga ini dibuat oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi tahun 1984, itu pun masih berupa tangga tanah. Dan baru dikasih batu alam seperti sekarang ini tahun 2004 kemarin. Bersamaan, ya Pak ya, tangganya sedikit lagi Pak. Nah, ini habis tangga semuanya udah datar, nggak ada tangga lagi. Nah, kalau lubang Jepang ini dibuatnya atas perintah Markas Besar Divisi 25 Angkatan Darat Jepang dengan tujuan sebagai bunker atau benteng pertahanan. Dibuatnya hanya 2 tahun 8 bulan. Awal digali Desember 1942 sampai Agustus 1945. Jadi terhentinya penggalian di sini bersamaan dengan terjadinya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, ini sekarang kita udah berada di lokasi yang datar atau yang rata. Kalau secara vertikalnya, kita sekarang berada di kedalaman 40 meter di bawah permukaan tanah. Jadi jaringan handphone di dalam lubang Jepang ini pun juga hilang ya Pak ya. Nah, ini Bapak, di sebelah kanan kita, dari sini sampai ujung sana ada 6 buah ruangan sebesar ini. Yang mana dulunya 6 buah ruangan ini digunakan oleh Jepang sebagai ruang amunisi atau tempat senjatanya. Boleh Bapak, silakan. Jadi inilah salah satu bentuk asli dari lubang Jepang. Yang mana bentuk aslinya itu adalah segi 6 atau seperti trapesium. Dengan tinggi rata-rata hanya 170 cm. Jadi inilah ukuran yang sebenarnya lubang Jepang tersebut. Kalau yang kita lalui sekarang ini sudah dikorek lagi oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi tahun 1984.
Lobang Jepang baru diresmikan jadi objek wisata tahun 1986 yang meresmikannya adalah Bapak Haji Fuad Hasan. Semasa itu beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berapa meter tadi dalam? Ini 30 meter Pak, panjang ke ujung sana. Oh, cuma 30 meter. Iya, jadi masing-masing ruangan yang di sebelah kanan kita ini sampai ujung sana Pak, itu kan ada 6 buah, itu panjangnya 30 meter. Kalau yang ini Pak ya, ini juga digunakan oleh Jepang dulu sebagai ruang amunisi. Ini nantinya mau dijadikan mini teater atau bioskop mini. Jadi di sini nanti akan diputarkan film-film dokumenter atau film-film perjuangannya. Jadi kalau renovasinya sudah selesai, pengunjung Lobang Jepang sudah bisa menyaksikan perjuangan pahlawan Indonesia dalam bentuk film dokumenter. Iya. Nah, kalau yang ini Pak, ini dulu digunakan sebagai pintu pelarian atau pintu emergency exit-nya. Nah, ini lorong ini tembus sampai ke jurang Ngaresiano Pak. Nah, itu monyet itu Pak. Ya, dan bentuk dari pintu pelarian ini seperti kerucut, dia ke ujung makin mengecil gitu. Nah, sementara ini juga masih digunakan sebagai ruang amunisinya. Ini nanti mau dijadikan lorong market atau tempat miniatur kota Bukit Tinggi. Sementara ruang amunisinya yang keempat, ini nanti mau dijadikan museum akrilik. 5 dan 6-nya nanti mau dijadikan museum geologi. Nah, jadi dia ini saling tembus semuanya Pak ya. Kalau kita lihat secara pemetaan, Lobang Jepang ini kayak labirin dia Pak. Asal-usulnya dulu dibuat Nah, seperti yang saya bahas tadi Pak, Lobang Jepang ini kan dibuatnya atas perintah Markas Besar Divisi 25 Angkatan Darat Jepang. Tujuannya sebagai bunker atau benteng pertahanannya Pak. Nah, dan ini pun yang membuatnya adalah orang Indonesia. Orang Indonesia yang bekerja paksa untuk Jepang lebih dikenal dengan sebutan Romusa. Nah, ya, dia menggalinya dengan menggunakan alat-alat yang masih manual Pak atau tradisional. Nah, sekarang ini kita sudah berada di sentral Lobang Jepang atau di tengah-tengahnya. Dari ujung kanan kita sampai ke ujung kiri kita ada 15 lagi ruangan atau kamar-kamarnya. Sementara 2 yang di hadapan kita ini dulu digunakan sebagai ruang makan. Yang ini Pak ya. Jadi ini bukanlah ruang makan untuk para pekerja paksa. Ini adalah ruang makan untuk tentara Jepangnya. Kalau pekerja paksanya, mereka makan di mana saja. Mereka pun makan hanya 1 kali dalam sehari, itu pun berupa nasi bubur. Itu di sana Pak juga ada jalan seperti ini. jalan keluar. Boleh jalan keluar ke sana juga bisa gitu. Tapi kalau kita mau balik lagi ke tangga tadi, kita keliling. Kalau total panjang keseluruhan 1470 meter. Iya. Ya. Jadi total panjang seluruhnya Pak 1470 meter. Hampir 1,5 kilo ya Pak ya. Nah, ini adalah ruang sidangnya atau kantor bagi Jepang dulu Pak. Di antara 21 ruangan, ruang sidang ini yang paling lebar ukurannya. Iya. Jadi disinilah dulu Jepang itu menyusun strategi untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Cuma perperangan itu nggak sempat terjadi di daerah Bukit Tinggi. Nah, kalau yang ini Pak, ini adalah barak militernya. Ini sampai ujung sana ada 4 buah baraknya. Di yang 4 ini barak yang dikhususkan untuk petinggi-petinggi Jepang. Dari atas tadi berapa meter? 40 meter. Lebih kurangnya ya Pak ya. Nah, itu yang tembus keluar juga digunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian atau pintu emergency exit-nya. Lorong ini juga tembus sampai ke jurang Ngaresiano itu Pak. Oh, jurangnya. Ya, mereka pun turun ke bawah hanya menggunakan akar-akar pohon dan tali tambang Pak. Ya, ini dulunya juga barak militernya. Nah, ini dulunya juga barak militer, tapi nanti itu rencana pemerintah mau dibuat museum saintifik. Nah, kita ke kanan, Pak. Kita lihat ada penjara dan juga ada dapurnya. Apa nih pintu pelarian? Ya, ini yang pintu pelarian. Oh, ke sana pintu pelarian. Ya, ke Ngarai dia itu, Pak. Hah? Ke Ngarai tembusnya itu. Nah, ini tanah aslinya nih, Pak. Ya. Jadi ini lempengan semen ini lepas waktu gempa tahun 2009.
Efeknya itu kalau lubang Jepang ini hanya lempengan semen yang lepas. Kalau tanahnya alhamdulillah kuat, Pak. Panjangnya padas deh. Cadas. Nah, kita ke kiri, kita lihat penjaranya di sebelah kiri. Nah, ini juga masih asli nih, Pak. Nah, ini dindingnya asli, atasnya asli, masih tanah semuanya. Lekukan yang ada di dinding ini dulu ada dua fungsinya. Fungsi pertama yaitu sebagai peredam suara. Jadi berteriak orang sekeras apapun di sini, suara tadi tidak bergema atau tidak ada ekonya karena suara tadi diserap oleh lekukan ini. Dan fungsi keduanya ini dulu digunakan sebagai penahan atau penyangga. Itu sebabnya di sini tidak ada balok-balok. Itu yang penjaranya, Pak ya. Kalau nggak itu penjaranya? Kalau aslinya penjara ini memang panjangnya itu ada 30 meter, Pak. 30 meter, dia berupa letter L arah ke kanan. Jadi disinilah dulu Romusa yang memberontak atau yang nggak sanggup lagi bekerja. Ini pendek saja ya, Pak? Nah, ini pendek, Pak. Itu karena ada penumpukan material, Pak. Oh, Ya. Kalau dulunya 30 meter itu panjangnya, letter L ke kanan, ya. dikunci di sini saja ya? Iya. Jadi kan Yang di penjara itu yang apa? Yang Romusa yang memberontak atau yang nggak sanggup lagi bekerja. Mereka dipenjarakan di sini tanpa dikasih makan dan mereka pun disiksa. Setelah mereka disiksa beberapa hari baru dibawa ke dapur pembantaian. Di sana mereka dibunuh dengan cara dipancung. Setelah mereka dibunuh atau dieksekusi, mereka dibuang ke lubang pembuangan mayatnya, yaitu lubang yang paling bawah itu. dapur sini ya? Dapur itu hanya kamuflase, Pak ya. Kalau sebenarnya aktivitas memasak di dalam lubang Jepang nggak ada. Tetapi ini adalah dapur tempat pembantaiannya. Inilah tempat eksekusinya, Pak. Di Romusa yang udah disiksa beberapa hari tadi dibaringkan di sini, dibunuh dengan cara dipancung, baru dibuang ke lubang pembuangan mayat yang ada di bawah sana. Lubang pembuangan mayat itu dulunya besar, Pak ya, diameternya 1,2 meter. Tapi sekarang yang kita lihat kecil itu hanya bagian depan aja. Itu sengaja diperkecil untuk keamanan para pengunjung. Nah, yang di atas digunakan Jepang sebagai pintu pengintaian. Jepang naik ke atas dengan menggunakan tangga dari bambu, dan dari atas sana Jepang memantau aktivitas penduduk. Kalau seandainya Jepang melihat penduduk yang lagi panen dan hasil panennya dibawa ke pasar, mereka akan ditangkap di pintu penyergapan. Nah, sampai sekarang, Pak, pintu pengintaian masih tembus keluar itu, Pak. Bapak bisa lihat ada cahaya di atasnya. Nah, tinggi itu, Mbak. Nggak kelihatan sama Bapak? Ya, tinggi, maksudnya tinggi ya? Ya, itu. Oh, itu. Itu tembusannya di panorama bagian belakang, Pak. Oh iya, iya. Ya. Ini kalau udah habis libur ini panorama udah mulai sepi nih, Pak. Biasanya kalau weekend itu rame itu. Dan lubang Jepang ini pun dibuatnya dulu hanya menggunakan alat-alat yang masih manual dulu ya, Pak. Hanya menggunakan cangkul, linggis, pahat, dan pacul. Semua itu masih menggunakan tenaga manusia. Dan lubang Jepang juga yang buatnya bukan orang Bukit Tinggi atau Sumatera Barat, tetapi yang membuat lubang Jepang ini adalah orang Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara orang Sumatera Barat yang ditangkap oleh Jepang dikirim ke daerah lain, dijadikan romusa di tempat lain, seperti di Biak Irian Jaya dan juga di Borneo. Jadi mereka itu ditukar-tukar, alasannya supaya rahasia lubang Jepang tetap terjaga. Karena dulu itu, Pak ya, sebelum zaman kemerdekaan, belum banyak bangsa Indonesia yang mengetahui bahasa persatuan kita. Kita masih banyak menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ini pintu penyergapannya. Jadi 10 meter di depan gerbang itu ada jalan raya sekarang, Pak. Dulunya itu cuma jalan tanah yang hanya bisa dilalui oleh pedati. Itu pun juga satu-satunya jalan menuju ke kota Bukit Tinggi. Jadi setelah diintai oleh Jepang di pintu pengintaian tadi, dia lihat ada penduduk yang mau ke pasar membawa hasil taninya, mereka ditangkap dari sini. Hasil tani yang dibawa dirampas dan dijadikan stok makanan oleh Jepang, orangnya pun dibawa masuk. Dikurung 1-2 hari dalam penjara, baru dikirim ke daerah lain, dijadikanlah romusa di tempat lain. Yang pintu utamanya ini, Pak. Ini pintu utamanya langsung tembus ke Jalan Raya Ngarai Siano. Itu di depannya jalan raya. Kamar-kamar lagi ya? Lurus saja ya? Maksudnya Ya, ada sih paling ujung, Pak. Ada sebelah kanan mau dijadikan kamar mandi, sebelah kiri mau dijadikan musola gitu, Pak. Jadi kalau pintu utama ini biasanya digunakan
Kalau pengunjung yang nggak sanggup naik tangga, boleh keluar dari sini. Nah, dan ini kita namakan sebagai pintu utama karena dari sini awal pertama kali digali lubang Jepang. Bukan waktu ditemukan lubang Jepang ini, setiap lorong yang tembus keluar 20 meter dari luar arah ke dalam dulu ukurannya kecil, hanya berdiameter 1,2 meter. Setelah 20 meter ke dalam baru lebar seperti ini. Jadi bentuknya itu dulu seperti botol, dari luar kecil ke dalamnya lebar. Alasannya Jepang membuat sedemikian rupa, yang pertama supaya romusa-romusanya tidak mudah untuk melarikan diri. Dan yang kedua, supaya tidak kelihatan dari luar. Dan itu terbukti selama 2 tahun 8 bulan penggalian lubang Jepang di sini, tidak ada satupun masyarakat yang mengetahuinya. Lubang Jepang ini baru ditemukan setahun sesudah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1946. Nah, oke Pak, kita keluar sini atau mau balik lagi Pak? Mana yang sinilah, yang jauh lah. Oh, yang jauh. Kita ke sini Pak ya. Ini jauh lagi kan? Kalau ini kita jalan nanti di belakang ruang amunisi tadi Pak, baru kita naik tangga lagi. Ya. Ini dari permukaan air laut berapa? Kalau dari permukaan air laut itu kurang tahu saya Pak. Nah. Ada jurang itu ya, jurang nggak ada air berarti masih ini. Iya. Maksudnya belum pernah banjir. Lubang Jepang nih. Lubang semua ini. Enggak pernah Pak, enggak pernah banjir Pak. Katanya ada jurang. Ya kita ke sini. Kalau lubang Jepang ini nggak pernah kena banjir ya Pak ya. Karena tanahnya ini kan seperti yang kita ketahui kan cadas. Ini kan karena nanti kan mau dijadikan museum juga di sini. Jadi ini dikasih pagar oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Kalau waktu zaman Jepang pagarnya ini belum ada Pak. Hanya lepas seperti itu aja, plong aja dulu. Yang ngeri yang di pantai di sana. Di penjara dan dapur tadi Pak ya. Banyak Ya. orang berarti yang di pantai sana. Banyak Pak. Setelah dibunuh, dibuang ke lubang pembuangan mayatnya. Jadi ya ujung dari lubang pembuangan mayat itu di bawahnya sungai Pak. Jadi dilempar dari sana, jadi mayat-mayat tadi hanyut bersama arus sungai gitu. Dan ini juga lubang Jepang yang paling panjang di Asia Tenggara. Ya, di Bandung kan juga ada Pak, di Juanda, Dago Pakar itu ada juga lubang Jepang, tapi ukurannya belum selebar yang di sini. Dan itu pun belum diresmikan oleh pemerintah sebagai objek wisata. Adapun yang masuk ke sana itu kan masih ini swasembada masyarakatnya lah di sana gitu. Nah, ini ruang amunisi yang pertama tadi Pak. Di Bapak tadi pengen ke sini, udah kita keluar dari sini. Nah, ini hati-hati kepalanya Pak, soalnya lorong ini makin ke ujung makin pendek. Jadi inilah ukuran yang sebenarnya lubang Jepang itu. Hanya seukuran orang Asia atau seukuran orang Jepang dulu. Ya, kalau orang kulit putih atau tentara sekutu menyerang mereka ke sini Pak, belum ada apa-apa kan, tentara sekutu itu udah encok duluan. Nah, itu tangga tadi Pak. Jadi kita naik tangga ini, jumlah anak tangganya 132. Itu baru anak tangganya Pak. Kalau Pintu masuknya memang ini ya? Iya, betul, betul. Kalau dari bawah itu khusus untuk keluar aja itu Pak, nggak boleh masuk dari sana. Sebelah kiri Bapak. Nah, pelan-pelan aja naiknya, di mana capek kita bisa berhenti Pak. Jadi kalau kita pelan-pelan naiknya, nggak berasa kali capeknya Pak. Kalau buru-buru, udah ngos-ngosan kita. Kalau dibikin lift, terlalu manja generasi sekarang Pak. Iya. Coba kita bayangkan bagaimana dulu rumusa-rumusa itu yang bikin. Ya. Bapak dari Jawa? Iya. Oh. Blitar ya. Blitar. Iya. Oke. Nah, sekarang kita udah sampai di atas lagi Pak ya.
Soalnya tadi kita kan masuk ke dalam belum sempat melihat denahnya. Jadi yang kita lalui tadi awalnya dari sini pintu kita masuk. Habis itu kita turun tangga sampai di sini. Habis tangga di bawah datar kita lalui 6 buah ruangan. Yang mana dulunya ruang amunisi. Terus kita lewat sini melewati 2 buah ruang makan, ruang sidang. Terus kita ke penjara dan dapur eksekusi. Lepas dari sini kita melewati pintu penyergapan dan pintu 10, pintu utama atau pintu keluar. Baru kita mutar di sini dan melewati ruang amunisi bagian belakang dan masuk ke ruang amunisi yang pertama atau ruang amunisi yang masih original. Baru kita balik naik tangga lagi. Oke. Nah, sekarang kita udah selesai menjelajahi lubang Jepang yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, sekian trip kita. Oke. Nama saya adalah Leni, saya pemandu lokal di sini. Dan di sini kita udah menjelajahi objek wisata Lubang Jepang. Selama dalam perjalanan, insya Allah aman semuanya ya Pak ya. Dan baik dan terkendali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, mohon nanya-nanya dikit. Kalau boleh tahu Mbaknya dari mana? Dari Bandar Lampung. Jadi ke sini udah berapa kali? Baru pertama kali. Ya, udah masuk ke Lubang Jepang? Udah tadi tapi nggak mau masuk. Ya, kesan-kesan masuk, pesan-kesan main di sini gitu. Ya seru sih di sini, kayak adem, banyak yang dilihat juga. Banyak spot-fotonya, pemandangannya bagus. Tujuannya kemana saja di sini, Sumatera Barat? Tadi udah ke Jam Gadang, ke sini terus itu apa sih? Air terjun itu lembah. Lembana ya, ke Universitas Andalas. Rencananya Bu di sini? Lebih 1 minggu. Cukup Karena nganter anak ini kuliah. Lampung di mana? Di Bandar Lampung. Ya. Ini pun kuliah di Lampung juga. Kuliah di ITERA. Oh, dekat. Kebalik ya? Iya, kebalik. Ini dari Lampung ke Bandar. Oke lah, cukup. Makasih ya. Ya. Itu Pak RT-nya gitu. Oke, Bu. Ibu dari mana, Ibu? Dari Gadut. Oh, orang sini. Iya. Kan Ibu main di sini gimana, Bu? Ini yang orang sini. Oh, Ini dekat belakang sini rumahnya. ya, kesan-kesannya gimana, Bu, di sekitar sini? Enak, sejuk. Dari mana uninya tadi? Dari mana? Yang ini dari Gadut. Saya di Gadut. Kalau ini di belakang ini. Ya. Acara apa tadi ini? Jalan-jalan? Jalan-jalan aja. Berapa orang Bu? Ya, segini berlima. Oh, ini ya. Itu banyak takut tuh lari-lari terus takut Ada viral monyet. nanti. Takut kamera. Nanti terkenal loh Bu. Iya, Bu.